Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, salat sunnah, taraweh, kemudian alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat isya secara berjamaah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bulan Ramadan ini. Bisa jadi kita semua yang berada di bulan ini atau di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bulan Ramadan pada tahun ini. Coba kita saksikan saudara-saudara kita yang telah lalu, yang telah mendahului kita. Mereka sudah meninggalkan dunia. Kemudian mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang di mana diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang amalan-amalan atau syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita berbicara tentang Al-Qur'an, kemudian hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama perbedaan syariatnya umat-umat terdahulu tentu saja signifikan, yaitu mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Berbeda dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita melaksanakan ibadah kepada Allah secara fleksibel, yaitu kita sendiri dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika berbicara tentang syariatnya Rasulullah sama syariatnya umat terdahulu, sebagaimana kita mendapatkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kerjakan pada saat ini, yaitu ibadah Ramadan, di mana ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Kemudian begitu juga syariatnya Nabi Daud alaihissalam, yang di mana beliau syariatnya puasa 1 hari, kemudian libur 1 hari. Itulah cara syariatnya Nabi Daud alaihissalam, berbeda dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap tahun Allah Subhanahu wa taala datangkan bulan Ramadan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan Ramadan disebut juga dengan bulan ampunan. Banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang membahas tentang ampunan Allah kepada para hambanya. Salah satunya seperti hadis Rasulullah SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama bidzanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih karena iman, kemudian mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba tersebut. Begitu juga hadis Rasulullah SAW tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba tersebut walaupun dosanya tersebut sebanyak buih di lautan. Ini adalah salah satu syariatnya Nabi Muhammad SAW jika dibandingkan dengan syariatnya para umat terdahulu. Kemudian umat Rasulullah SAW adalah umat yang paling pendek umurnya. Yang paling pendek umurnya, tapi amalannya paling panjang. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa dalam hadisnya, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalatha. Apabila seorang hamba atau anak cucu Adam meninggal dunia, maka mereka diberikan ganjaran atau ibadah jariah. Salah satunya adalah di mana mereka didoakan oleh seorang anak yang soleh, yang di mana anak tersebut dididik oleh orang tuanya menjadi seorang yang soleh atau soleha, dan itulah menjadi amal jariah kita. Selama dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga salah satu syariatnya Nabi Musa alaihissalam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 54, di mana orang-orang yang berdosa, yaitu umatnya Nabi Musa, mereka ketika melakukan suatu perbuatan dosa, maka mereka harus adanya membunuh diri mereka sendiri. Cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka, tentu saja mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uqtulu anfusakum dzalika khairul lakum. Bunuhlah diri kalian, itu lebih baik. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat seorang hamba. Jadi umatnya Rasulullah SAW jika dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam, di mana umatnya Rasulullah sebanyak apapun dosanya, tapi dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kemudian jika dibandingkan dengan dosanya umat Nabi Musa alaihissalam, mereka harus membunuh diri mereka baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa mereka. Kemudian syariatnya Nabi Adam alaihissalam, kita ketahui bahwa di mana syariatnya Nabi Adam alaihissalam
di mana saudara kandung bisa nikah. Saudara kandung bisa nikah, sedangkan syariatnya Rasulullah SAW mengharamkan. Itu adalah perbedaan dari syariatnya Rasulullah SAW sama syariatnya Nabi atau umat-umat terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita adalah umat Rasulullah SAW. Kita beriman kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah SAW. Kita disuruh beriman kepada Rasulullah, orang yang tidak pernah kita lihat. Itu adalah salah satu ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah kepada Allah kemudian meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah seorang hamba, kemudian seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, azani Allah wa yakum. Semoga kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilancarkan rezeki kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.